Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Penibara Arianza dengan NPM 1817051002 dari kelas A. Kali ini saya akan menjelaskan materi tentang Pancasila sebagai sistem filsafat. Istilah filsafat secara etimologis merupakan kata falsafah dalam bahasa Arab dan filosofi dalam bahasa Inggris yang berasal dari bahasa Yunani atau filosofia. Kata filosofia merupakan kata majemuk yang tersusun dari kata philos dan kleien yang berarti kekasih, sahabat, mencintai, dan kata sophia yang berarti kebijaksanaan, hikmat, kearifan, atau pengetahuan. Ada dua pengertian filsafat, yaitu yang pertama, filsafat dalam arti proses dan filsafat dalam arti produk. Filsafat sebagai ilmu atau metode dan filsafat sebagai pandangan hidup. Filsafat dalam arti teoritis dan filsafat dalam arti praktis. Pancasila dapat digolongkan sebagai filsafat dalam arti produk, sebagai pandangan hidup, dan dalam arti praktis. Ini berarti filsafat Pancasila mempunyai fungsi dan peranan sebagai pedoman dan pegangan dalam sikap, tingkah laku, dan perbuatan dalam kehidupan sehari-hari, dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara bagi bangsa Indonesia. Pancasila sebagai filsafat mengandung pandangan, nilai, dan pemikiran yang dapat menjadikan substansi dan isi pembentukan ideologi Pancasila. Filsafat Pancasila dapat didefinisikan secara ringkas sebagai refleksi kritis dan rasional tentang Pancasila sebagai dasar negara dan kenyataan budaya bangsa, dengan tujuan untuk mendapatkan pokok-pokok pengertiannya yang mendasar dan menyeluruh. Pancasila dikatakan sebagai filsafat karena Pancasila merupakan hasil perenungan jiwa yang mendalam yang dilakukan oleh the founding father kita, yang dituangkan dalam suatu sistem itu dari Ruslan Abdul Gandhi. Filsafat Pancasila memberikan pengetahuan dan pengertian ilmiah, yaitu tentang hikmat dari Pancasila, itu dari Nonto Nagoro. Pembahasan mengenai Pancasila sebagai sistem filsafat dapat dilakukan dengan cara deduktif dan induktif. Cara deduktif yaitu dengan mencari hakikat Pancasila serta menganalisis dan menyusunnya secara sistematis menjadi keutuhan pandangan yang komprehensif. Cara induktif yaitu dengan mengamati gejala-gejala sosial budaya masyarakat, merefleksikannya dan menarik arti dan makna yang hakiki dari gejala-gejala itu. Dengan demikian, Pancasila sebagai sistem filsafat memiliki ciri khas yang berbeda dengan sistem-sistem filsafat lainnya, seperti materialisme, idealisme, rasionalisme, liberalisme, komunisme, dan sebagainya. Ciri sistem filsafat Pancasila itu antara lain: yang pertama, sila-sila Pancasila merupakan satu kesatuan sistem yang bulat dan utuh. Dengan kata lain, apabila tidak bulat dan utuh atau satu sila dengan sila lainnya terpisah-pisah, maka itu bukan Pancasila. Yang kedua, susunan Pancasila dengan satu sistem yang bulat dan utuh itu dapat digambarkan sebagai berikut. Yang pertama, di sini ada Tuhan, yaitu sebagai kausa prima. Yang kedua, manusia, yaitu makhluk individu dan makhluk sosial. Terus satu, yaitu kesatuan memiliki kepribadian sendiri. Setelah itu ada rakyat, yaitu unsur mutlak negara harus bekerja sama dan gotong royong. Setelah itu ada adil, yaitu memberikan keadilan kepada diri sendiri dan orang lain yang menjadi haknya. Penutup, membahas Pancasila sebagai filsafat berarti mengungkapkannya konsep-konsep kebenaran Pancasila yang bukan saja ditunjukkan pada bangsa Indonesia, melainkan juga bagi manusia pada umumnya. Wawasan filsafat meliputi bidang atau aspek pendidik, ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Tiga bidang tersebut dapat dianggap mencakup kesemestaan. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.